Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Masih ingat dengan saya loh? Masa lupa? Ada yang masih ingat? Nama saya siapa? Masa kenalan nih? Siapa? Iya, mbaknya ini apa namanya? Mengingatnya sangat tajam sekali ya. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dimulai, mari kita membaca doa. Halo. Membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Terus dilanjutkan dengan membaca 10 surat pendek dari Al-Fatihah sampai Al-Fil. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Silahkan angkat tangannya terus bilang hadir. Oke? Ahmad Fatih Sirajuddin, Ahmad Fauzi, Ahmad Labib Fuadi, Aji Sinatria, Ali Makruf, Andika Setia. Andika kemana? Ada yang tahu? Oh, terlambat. Akil Sirap, Bagas Gilang Firmansyah, Alfa, Bayu Kencana, Brilian Juna, Dani Pramono, Elvianita, Fabian, Federico, Luna, Michael Setiawan, Miftah Munda, Mohabibi, sakit, Muhammad Arya Najibatul Huda, Muhammad Asri Fadila. Kemana? Udah gak sekolah? Muhammad Sofyan Hanif, Novan Abdi, Putra Pancayuda,
Restu Faris, Riki Saputra, Roziki kemana? Ada yang temannya yang dikabari misalnya kemana? Di Alfa berarti ya. Surya di Effendi, Tata, Tegarama, Tiara, Wahyudiana. Ada yang belum saya panggil? Ada yang belum saya panggil? Oke. Sudah ya, oke. Pembelajaran langsung saja ya. Pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan semuanya membawa buku paket. Bawa HP. Silakan dibuka PDF-nya. Halaman 151. Jadi ini di buku paket itu bab 6. Materinya menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Silakan dibuka PDF-nya. Sudah. Warga sini sudah membuka semua. Warga cowok-cowok ini sudah membuka paketnya. Halaman 151. Maaf 153. Langsung saja. Oke. Sudah 1 bulan yang lalu saya tidak mendengarkan suara-suaranya anak di kafe 2 ya. Ya, saya ingin mendengar suaranya Ali Makruf mana? Angkat tangan. Oke. Silakan dibaca pengertian perbuatan zina. Yang keras ya sampai temannya kedengeran. Ayo yang lain didengarkan. 1. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana K atau KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suami. Sudah dengar semuanya. Zina itu apa? Zina itu adalah perbuatan keji. Jadi di sini itu saya membaca dari buku Pidana Islam karya Zainuddin Ali. Secara harfiah, zina itu diartikan sebagai perbuatan keji. Dari secara istilah,
Zina adalah hubungan badan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan keduanya ini belum menikah. Jadi belum ada korban. Jadi zina itu diperbolehkan apa tidak? Tidak. Zina itu sangat dilarang oleh agama dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu hukuman dari perbuatan zina? Ya benar semua ya. Zina itu dibedakan menjadi dua. Apa saja? Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu apa, Mas? Apa? Yang sudah bersuami istri. Jadi zina itu ada dua. Yang pertama itu zina muhsan. Zina muhsan itu perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Jadi ada laki-laki yang sudah mempunyai istri dan ada perempuan yang sudah mempunyai suami. Itu hukumannya didera atau dicambuk, sampai terus dicambuk, dipecuti, dipecuti loro gak tau sini? Tidak. Loh, pengen jajal. Dipecuti kok loro loh. Lek sampean iku dicambuknya itu gak pelan. Jadi sampai kayak merah-merah gitu loh punggungnya. Apa lek ngaran galem. Heeh. Ya, tidak pernah saya malah gak mau. Soalnya sakit. Ya, terus dicambuk sebanyak 100 kali bayang naik. Terus pernah sampai semaput sampai. Terus yang kedua hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Halo. Kok omong dewe? Ki sampean sing bicara aku sampean. Hukum dari perbuatan zina itu ada dua, yaitu hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Terus yang kedua hukuman rajam atau hukuman mati dengan cara dilempari batu. Sampai tahu itu yang berbuat zina itu ditempatkan di lubang. Sampai tahu kayak orang mau meninggal itu kan ada lubangnya digali. Itu dilempari itu kalian di mana? Dikubur itu segini. Jadi cuma kelihatan kepalanya aja, terus dilempari batu ya, bukan kerikil, sampai meninggal. Terus yang kedua hukuman untuk perbuatan zina ghairu muhsan itu apa? Zina ghairu muhsan itu sendiri apa? Ya, jadi ada perempuan dan ada dua ya di sini. Ada perempuan dan laki-laki yang masih gadis atau perjaka, itu hukumannya adalah didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Kalian mau diasingkan di hutan kayak gitu, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Terus yang kedua, apabila pelaku zina ghairu muhsan adalah janda dan duda. Tahu kan janda? Janda itu atau duda itu biasanya istri atau suaminya itu entah cerai, entah meninggal. Itu melakukan perbuatan zina tanpa adanya ikatan pernikahan. Itu hukumannya adalah didera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal. Jadi kalau zina ghairu muhsan itu ada dua ya. Tadi yang pertama gadis perjaka itu hukumannya dicambuk 100 kali sama diasingkan. Kalau yang kedua itu
janda atau duda itu hukumannya dirajam 100 kali dan didera sampai meninggal atau dilempari batu. Nah, oke, selanjutnya silahkan dibaca hukuman perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pada halaman 154. Oke, saya tunjuk ya. Tegarama mana? Tegar mana? Silakan dibaca ya Mas Tegar. KUHP dalam pasal 204 KUHP selaku sebagaimana dapat diancam dengan hukuman 9 mengira-ngira KUHP mengancam bahwa hubungan sebagai antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun jika semua sebagai zina dapat dihukum zina dapat dihukum sama. Hukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang juga menyukai hubungan yang terlalu bila dapat dilakukan oleh laki-laki kepada atau yang merasa berkesan berhubungan tersebut.
Oke, jadi hukum perbuatan zina dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu ada 4 ya ketentuannya, yaitu yang pertama itu dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Jadi sudah tahu ketika perbuatan zina itu dilarang, tapi tetap bila dilakukan, itu boleh atau tidak? Tidak. Oke. Yang kedua, hukum pelakunya adalah mukallaf. Bila seorang anak kecil atau orang yang tidak berakal atau gila melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, maka tidak dapat dituntut dalam pelanggaran perbuatan zina secara syar'i. Terus yang ketiga, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Jadi dilakukannya dengan sadar tanpa ada paksaan. Kedua belah pihak itu saling setuju. Terus yang keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadinya perzinaan. Yang pertama adanya saksi. Jadi diketahui. Ada toh berita-berita yang sering seliweran di FYP, TikTok. Ya, ada pemuda dan pemudi di dalam kos yang belum suami istri. Jangan seperti itu ya. Semuanya ini masuk surga toh. Amin. Masa ada yang mau masuk neraka? Ada? Gak ada kan? Semuanya kan ingin masuk surga. Ya, jadi kalau ingin masuk surga itu kita harus menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Terus yang kedua, ini adanya pengakuan. Dan yang ketiga itu adanya qarinah, ada indikasi kehamilan. Jadi adanya kehamilan dari si perempuannya. Terus di sini ada contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Yang pertama itu yaitu menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma atau aturan dan batasan agama, seperti pacaran. Wonge teko. Nah, yang kedua, mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. Contohnya, berdua-duaan di tempat-tempat sepi. Wonge teko. Sabar yuk. Gak boleh ya. Gak boleh ya. Itu nanti mengundang syahwat. Terus yang ketiga, berkhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. Kita itu harus enak toh kok ruangnya. Nah, jadi kita itu tidak boleh ya, kita itu harus memiliki pikiran yang bersih. Gak boleh mikir aneh-aneh. Terus yang keempat, melihat konten atau tayangan video film, TV atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat. Ayo, siapa sih gini ngono kuwi? Ada? Wes ya dileret. Itu adalah termasuk zina. Oke, yang kelima, membaca artikel, buku bacaan atau sumber-sumber yang lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Ini biasanya ada yang di itu loh, apa
namanya di majalah-majalah kayak gitu ya. Sudah ada yang pernah lihat seperti itu? Belum kan? Jangan sampai melihat. Kalau tidak sengaja itu ya jangan diteruskan ya ditutup bukunya. Terus yang keenam, ini mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Jadi ini untuk kaum hawa ya, ya tidak boleh ya memakai pakaian yang ketat yang sampai lekuk tubuhnya itu kelihatan. Ini ibaratnya itu permen kalau dibungkus apa semut apa mau mendekat? Gak mau. Coba permen itu dibungkus sama kalau permen sing apa sundukan mana kayak saya nek bungkusin itu dibungkus apa pernah di apa diinggami sama semut? Gak pernah kan? Nah, yang sering diinggami itu yang dibuka. Maka dari itu jangan sampai membuka aurat ya. Ini wong sing jilbaban gamisane kadang jadi cewek ngono. Ayo sapa dene. Nah, gak boleh. Apalagi yang pakaiannya sakmene ngono kae. Sak dhuwure dengkul ngono kae. Itu dilihat ngene, mesti mikirin ini. Tak sawang dosa, gak tak sawang eman oh ora. Iya toh? Maka dari itu kita itu harus menundukkan pandangan kita. Oke, terus selanjutnya dampak yang ditanggung di dunia. Ini yang pertama menghilangkan kewibawaan. Jadi pelaku zina itu akan kehilangan kehormatan, martabat dan harga dirinya di tengah masyarakat. Bahkan bisa juga dianggap menjijikkan atau menjadi sampah di masyarakat. Maksudnya seumpama ada A dan B ketahuan zina dan diketahui masyarakat, izin gak? Mending khotbah dulu atau zina dulu? Sah dulu atau zina dulu? Sah dulu. Nah, oke, tak dukung ya. Nah, maka dari itu belum ada kesadaran yang harus dibuat di berita-berita ya. Atau mungkin ada temannya. Nah, iya. Iku ini penyebabnya mendatangi tempat-tempat itu loh biasanya. Itu. Maka dari itu para perempuan itu kita harus menjaga harga diri kita. Gak apa-apa jual mahal. Aja sampai tertipu dengan buaya. Kok masuk dikait aku cinta kamu, kalau saat di kampus kan yuk. Itu nanti berpengaruhnya di masa depan kita. Apalagi perempuan itu sangat harus berhati-hati. Oke, yang kedua, menyebabkan kefakiran. Tidak jarang pelaku zina itu dapat membawa pelakunya menjadi miskin karena ia selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan sejumlah biaya untuk memenuhi hasratnya. Biasanya itu saya pernah lihat di FYP seperti itu ya. Sekarang kan apalagi dunianya digital. Kalau kita tidak pintar-pintar dalam menggunakan digital kita, itu kita akan terjerumus ke dalam zina juga.
Terus yang ketika memperpendek umur, perilaku zina juga akan menyebabkan umur seseorang berkurang karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya tersarang berbagai penyakit seperti HIV atau AIDS. Oke, ini aja dampak yang ditanggung di dunia. Belum lagi dampak yang ditanggung di akhirat. Itu yang pertama itu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua mendapatkan hisab yang buruk. Terus yang terakhir itu mendapatkan siksa yang pedih. Nah, sama tadi tahu kan hukuman dari perbuatan zina di dunia itu sudah kejam, apalagi di akhirat. Oke, saya teringat dengan perkataan atau ilmu dari guru saya, dan saya masih ingat, dan saya ingat-ingat sampai sekarang untuk menjauhi perbuatan zina. Yang pertama itu apa? Kita itu di dunia itu sudah dicambuk, dirajam seumpama kita berbuat zina. Nah, itu belum lagi di akhirat. Kata guru saya dulu SMA dulu gini, katanya, Samet tahu tongkat besi? Tahu tongkat besi? Tahu kan? Itu dipanaskan di api neraka. Api neraka itu panasnya ngalah-ngalahi api ini. Iku lho lavane Gunung Kelut tak sampean. Iya. Jadi panas sekali. Itu ditusukkan dari alat kemaluannya sampai ke mulut. Bayangkan saja. Terus di dunia itu dirajam, dilempari batu sampai meninggal. Di akhirat pun juga seperti itu. Pas ya. Apa? 1, 2, 3, 4, 5 kelompoknya Fauzi, 6 ini ya. Diingat-ingat ya kelompoknya. Ini kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 4, 5. Bersama. Ayo sampai keduanya ini. Silakan mencari artikel mengenai materi hari ini ya, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Contohnya seperti ini. Mayoritas pernikahan dini akibat pergaulan bebas. Nah, itu nanti terus soalnya yang pertama, kenapa hal tersebut itu bisa terjadi? Apa alasannya? Nanti saya tuliskan di sini ya. Terus yang kedua, bagaimana jika ada teman yang memiliki kasus seperti itu? Apa yang kita lakukan? Terus yang ketiga, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus atau permasalahan di artikel tersebut? Jangan lupa nanti atas sendiri ditulisi kelompok 1, nama, siapa anggotanya, terus nanti ditulis judul artikelnya, terus langsung menjawab pertanyaan ini tadi. Nanti saya tulis di sini ya. Terus jangan lupa menyertakan sumber artikel, seumpama sumber artikel dari detik.com, seperti itu ya. Sudah jelas? Oke, di kertas saja ya, nanti dikumpulkan. Bisa dimengerti? Bisa dipahami? Waktunya berapa menit? Sampai istirahat. Jam berapa? 7.46. 15 menit.
Yuk dikerjakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan menyampaikan presentasi dari hasil kelompok 2. Anaknya tidur bersama teman laki-laki. 1. Main ke kontrakan teman kemudian mengajak IE masuk ke dalam kamar menyuruh IE mengganti pakaian dengan daster yang dibawa dari rumah. 2. Nasihat agar tidak melakukan hal seperti itu lagi dan menjadikan pelajaran untuk kita agar lebih hati-hati dalam bergaul. Kita harus lebih berhati-hati kepada orang lain, apalagi kita berbicara dalam kondisi sampai tidak boleh Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semuanya kan? Sudah? Sudah. Yang soalnya tadi sudah dikerjakan toh? Sudah. Oke. Jadi kesimpulan pada materi bab 6 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia adalah zina itu dilarang oleh agama dan negara. Hukumannya itu tidak hanya di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita harus menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina agar masa depan kita nanti tertata dengan rapi. Oke. Sebelumnya saya di sini. Halo. Hai. Oke. Saya minta perhatiannya sebentar ya. Oke. Saya di sini. Ini kan hari terakhir saya ngajar di DKV 2. Jadi saya memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman sekalian, dimaafkan apa mboten? Ya, saya juga berterima kasih karena teman-teman di Cafe 2 ini semua mau mendengarkan saya, mau mengikuti perintah saya. Saya berterima kasih banyak. Semoga kita bertemu di lain waktu ya. Semoga anak-anak di Cafe 2 menjadi sukses, berhasil, dan jangan lupa ibadahnya. Oke. Terima kasih. Habis ini ada saya minta sesi foto ya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.